Sadarkah kalian setelah menyelesaikan uji coba di Piala Kemerdekaan, wajah Garuda Muda kini benar-benar mencuri perhatian. Bukan hanya dari publik Indonesia yang semakin kepo, tapi sorotan dari berbagai media Asia. Bahkan ada yang dari Amerika Latin ikut menyinggung kiprah anak-anak asuh dari Coach Nova Arianto. Bayangkan betapa luasnya gaung kiprah bocah-bocah belia yang membawa lambang Garuda di dada. Namun, mari kita jujur, perjalanan ini belum sempurna. Masih banyak catatan penting, masih ada ruang evaluasi dan jalan terjal menanti. Karena tiket ke Piala Dunia itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu hasil perjuangan darah, keringat, dan air mata. Maka semua terobosan wajib dicoba, sebab waktunya tidak banyak, hanya tinggal beberapa bulan persiapan sebelum berangkat ke Piala Dunia U17 Qatar. Dari sini mungkin, dari kubu, kepelatihan, dan juga federasi harus sedikit saset buat mencari solusi. Setiap kesusahan itu pasti ada solusinya, dan mungkin pengambilan pemain keturunan kembali adalah jalan terbaik untuk sekarang. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Coach Nova, yang masih membuka kemungkinan untuk diaspora baru bergabung. Dan siapa sangka federasi juga ternyata sangat terbuka untuk menambah pemain baru lagi. Tapi dalam waktu yang singkat dan padat ini, siapa saja sih yang bisa membela Garuda? Kita nggak punya banyak waktu lagi buat menyeleksi pemain atau mencari yang kualitasnya jempolan. So berikut ada 4 nama yang bisa langsung gabung Timnas Indonesia U17 secepat mungkin demi mencatatkan tinta sejarah di Piala Dunia. Pertama-tama, mari kita tarik ke belakang. Ketiga pertandingan di Stadion Utama Sumatera Utara, tempat Garuda Muda beradu nyali. Laga pertama Indonesia U17 versus Tajikistan U17, skornya 2-2. Sebenarnya hampir menang, tapi kelengahan di menit akhir membuat kemenangan sirna begitu saja. Banyak yang kesal, banyak yang kecewa, tapi kalau dipikir lagi, justru inilah tamparan yang paling berguna. Sebab dari situlah para pemain belajar bahwa di level internasional, sedikit aja lengah, habis sudah. Laga kedua Indonesia versus Uzbekistan, akhirnya kemenangan pertama diraih, 2-0 tanpa balas. Matthew Baker dan kawan-kawan seperti menemukan alur permainan yang lebih padu. Ada secercah harapan, ada sorak-sorai lega dari penonton. Indonesia bisa menang, bukan hanya numpang lewat. Laga terakhir Indonesia versus Mali. Nah, disinilah realita kembali menampar. Mali tampil terlalu perkasa, dari fisik, kecepatan, sampai kualitas teknik, semuanya unggul jauh. Indonesia hanya bisa menahan gempuran dengan penuh tenaga. Skor akhirnya 1-2, kalah tipis. Gol hiburan lahir dari skema lemparan jauh yang ditanduk Fadly Alberto. Meskipun kalah, sorak publik tetap pecah. Karena bagi banyak orang, yang terpenting bukan sekedar skor, tapi nyali Garuda Muda tidak padam. Dan walaupun gagal merebut trofi Piala Kemerdekaan 2025, Indonesia U17 justru mendapatkan bekal yang jauh lebih penting, berupa pengalaman tempur melawan tim-tim kelas dunia. Dari sini kita melihat pelajaran pentingnya. Sinyal kode keras dilempar Coach Nova bahwa tambahan diaspora adalah sebuah opsi nyata. Faktanya, selama Piala Kemerdekaan kemarin, 3 pemain diaspora baru langsung ikut bergabung, yakni Ezer Jacob, Noah Pohan, dan Aaron O'Neal. Ketiganya langsung membaur dengan pemain lain, membawa warna baru di lapangan. Dan hebatnya adaptasi mereka cukup cepat, meskipun belum sampai ke level ideal. Namun di balik itu, Nova belak-belakan berkata, jika dirasa perlu pemain keturunan baru lagi, ternyata masih akan ditambah lagi. Kalau nantinya dirasa perlu, kemungkinan bisa saja ditambah. Tapi kalau sekarang mungkin belum bisa dipastikan, apalagi masih ada beberapa pemain yang belum bergabung di turnamen ini. Meski masih ada beberapa kekurangan di tim untuk menghadapi Piala Dunia nanti, kita masih bisa benahi. Kita lihat opsi lain apakah pemain diaspora masih perlu ditambah. Kata Nova, dikutip dari CNN Indonesia. Bukan sekedar basa-basi, pernyataan ini adalah pintu terbuka bagi masuknya nama-nama baru. Dan ternyata benar, PSSI pun setuju. Erick Thohir sendiri membuka jalan terbaik. Orang nomor 1 di PSSI tersebut menyerahkan segala urusan kepada Nova Arianto selaku juru taktik Garuda Asia.
Selain itu PSSI melalui Simon Tahamata selaku Head of Scouting bakal memasukkan nama-nama ke Nova Arianto. Saya tentu tergantung dari penilaian Coach Nova, nanti mereka akan mengusulkan. Saya lihat dari Pak Simon juga sudah hadir di sini untuk screening juga ya, karena kami sedang mempersiapkan juga untuk tim U20, U23, dan senior. Ujar Erick Thohir usai laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025, sumber Bola Sport. Tapi tentu, nama-nama pemain diaspora bakal dilakukan screening ulang sebelum diproses. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling menarik, daftar nama yang sedang diperbincangkan untuk ditarik masuk. 4 nama baru, dengan darah Indonesia yang masih kental dan ambisi besar untuk membela tanah leluhurnya di Piala Dunia U17 Qatar. Pertama ada Miles Matthijs de Vries, si Wonderkid Utrecht. Usianya baru 15 tahun, bermain untuk FC Utrecht, dan tiba-tiba saja dunia maya gempar ketika dia mengunggah foto dengan jersey timnas Indonesia bernomor punggung 7. Namanya tertera jelas di belakang, Miles de Vries. Apakah ini sekedar gaya-gayaan? Tidak, karena ternyata melansir dari OneFootball, sang nenek dari pihak ayah adalah orang asli Surabaya. Lebih menarik lagi, Miles sudah bersentuhan dengan nama besar Irfan Bahdim lewat perantara Fardi Bahdim, kakaknya yang kini dikenal sebagai agen pemain diaspora. Dari situlah kabar ini makin menggelinding, makin panas. Kedua, Iwan Burgman, bek masa depan FC Utrecht. Masih dari Akademi Utrecht, ada nama Iwan Burgman, bek tangguh yang punya darah Indonesia dari garis ayahnya. Sang kakek nenek berasal dari Medan dan bahkan keluarganya masih ada yang tinggal di sana. Iwan sempat mencicipi seleksi timnas Belanda U16. Namun karena Belanda gagal lolos ke Piala Dunia, peluang untuk berseragam oranye mengecil. Nah, inilah kesempatan emas bagi Indonesia. Bayangkan, seorang bek dengan postur Eropa, teknik terlatih, tapi hatinya masih bisa ditarik ke tanah leluhur. Perfect fit. Ketiga, Noah Steenbergen, striker muda, darah Bandung. Namanya Noah Steenbergen. Baru 15 tahun, striker murni yang kini bermain untuk SCV28 U16. Ia punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bandung. Dengan postur ideal dan insting predator di depan gawang, Noah digadang-gadang bisa menjadi solusi lini depan. Kalau bicara Piala Dunia, kita tahu betul striker adalah posisi paling krusial, dan Noah bisa jadi puzzle yang hilang dari skema Coach Nova. Dan terakhir, Dean Aysel de Schepper, talenta Belanda yang ngebet ke Indonesia. Pemain kelahiran 2008 yang secara terbuka mengaku ingin sekali membela Indonesia. Darahnya jelas, nenek dari Surabaya, kakek dari Bandung. Ia bahkan sudah pernah bilang ke media lokal ingin sekali membela merah putih. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia. Nenek saya dari Surabaya, dan dari Bandung mereka tinggal di sana ketika masih muda. Ketika mereka datang ke Belanda dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda. Jadi hanya pihak dari ayah saya yang dari Indonesia, ungkap Dean Aysel kepada bola.com. Kata menunggu inilah yang bikin hati para fans campur aduk. Karena kalau dibiarkan, bisa-bisa Dean keburu ditarik oleh federasi lain. Namun di balik semua ini, ada cerita unik. Brazil ternyata ikut memantau perkembangan Indonesia di Piala Kemerdekaan. Kenapa? Karena mereka satu grup dengan Indonesia di Piala Dunia U17 nanti. Mungkin sebagian orang berpikir, Brazil pasti cuek. Tapi justru sebaliknya, mereka tidak mau meremehkan. Karena setiap lawan di turnamen sebesar ini pasti diperhitungkan. Yaps, meskipun mereka unggulan juara, tetap saja Indonesia punya daya tarik. Keberanian memainkan banyak pemain diaspora, plus kejutan yang sering datang dari tim Asia Tenggara. Dan negeri Samba sadar, Garuda Muda bukan tim yang bisa diremehkan mentah-mentah. Jadi pada intinya, Coach Nova sudah kasih kode keras. Erick Thohir sudah membuka pintu. Simon Tahamata sudah menyiapkan scouting.
Tinggal kita tunggu, apakah 4 nama diaspora baru ini akan benar-benar masuk, ataukah hanya sebatas wacana? Yang jelas, waktu tidak banyak, hanya tinggal 2,5 bulan sebelum terbang ke Qatar. Dan siapa tahu, di balik waktu singkat ini justru lahir sejarah baru. Indonesia U17 tampil di Piala Dunia dengan komposisi terbaik yang pernah ada. Sebuah tim yang lahir dari darah Nusantara yang tersebar di penjuru dunia. Karena sejatinya Garuda itu bukan hanya lahir di tanah air. Garuda bisa lahir di Utrecht, di Sydney, di Oslo, bahkan di New York. Tapi pada akhirnya, semuanya akan pulang untuk satu tujuan, membela merah putih di panggung dunia.